Halo brother, beberapa hari terakhir kita lagi anget isu-isu mengenai kedatangan Tim Cook yang akan berkunjung ke Indonesia di tanggal 20 April nanti, atau tepatnya itu ke Bali. Dan mau ngapain nih kira-kira si Tim Cook ke Indonesia ini? Apakah mau bikin Apple Store yang akan resmi ada di Indonesia? Mau mudik lebaran karena memang masih suasana lebaran, mungkin mau ngunjungin sanak saudaranya, atau mungkin cuma berlibur aja? Menurut kalian mau ngapain nih Om Tim Cook ini ke Indonesia? So, kalau boleh kita coba untuk berandai-andai. Di sini juga gua coba kasih tahu ke kalian. Ini informasi resmi dari CNN Indonesia yang ngabarin kalau CEO Apple Tim Cook kunjung Indonesia tanggal 20 April. Dan memang ini udah dikonfirmasi sama Menkominfo kita, Pak Budiari. Dia juga udah mengatakan kemungkinan besar tanggal 20 April Tim Cook, CEO dari Apple, akan berkunjung ke Indonesia. Dan kita akan coba untuk berandai-andai untuk memainkan imajinasi kita sebagai Apple user. Bagaimana nanti kalau memang Apple Store resmi ada di Indonesia. Terlebih kemarin beberapa waktu ke belakang, kalau kita lihat di YouTube official Apple itu udah ada juga Apple YouTube channel dengan resmi pakai berbahasa Indonesia. Dan produk-produk Apple juga cukup aktif dipasarkan, diupload di channel tersebut. Apakah ini menandakan memang Apple Store benar-benar akan ke Indonesia, apalagi Tim Cook dalam waktu dekat akan merapat ke Indonesia? Banyak banget orang yang berandai-andai atau berimajinasi atau mengira-ngira, andai saja Apple Store ada di Indonesia, mungkin harga iPhone akan jauh lebih murah daripada harga yang ada sekarang. Menurut pendapat kalian gimana? Apakah benar-benar akan bisa ngebuat harga iPhone lebih terjangkau atau enggak? Kalau boleh gua berpendapat, kalau boleh gua beropini, harganya nggak mungkin langsung dibanting sedemikian rupa lebih murah dari yang ditawarkan iBox, dari yang ditawarkan GDN atau Digimap. Karena nggak mungkin juga Apple ngebunuh dalam tanda kutip partner mereka yang selama ini ngejual produk-produk mereka ketika di sebuah wilayah atau sebuah negara belum ada App Store. Paling mungkin ada transisi atau mungkin harganya, kalaupun ada Apple resmi di Indonesia, Apple Store, mungkin harganya akan disesuaikan dengan iBox, Digimap, ataupun GDN. Menurut gue sih kayak gitu. Atau bisa juga nanti harganya itu akan disamakan, di mana harga GDN, iBox, dan Digimap akan ngikutin harga Apple Store yang ada di Indonesia. Kita nggak tahu lah, itu cuma perkiraan-perkiraan dan kemungkinan-kemungkinannya aja. Lalu yang kedua, bayangan atau imajinasi kita sebagai user iPhone. Kalau memang benar-benar akan ada Apple Store Indonesia, mungkin bayangan kita adalah pelayanan after sales, pelayanan service center, pelayanan suku cadang, dan lain sebagainya. Bisa aja itu bakal lebih baik lagi daripada yang ada sekarang. Karena suku cadang akan tersedia, jadi kalau kita misalkan ada masalah di iPhone kita, bisa langsung komplain ke Apple Store-nya langsung, bisa pergantian partnya langsung di sana. Kalaupun ganti unit kita nggak perlu ke Singapura atau ke Thailand. Karena kalau sekarang itu kondisi di mana Apple Store belum ada di Indonesia, kalau kan misalkan kita kebetulan ada masalah di iPhone-nya dalam masa garansi lalu harus ganti unit, biasanya region yang didapat itu nggak sama-sama region Indonesia. Biasanya yang udah-udah itu pergantian unitnya ngambil dari Singapura atau mungkin Thailand. Sehingga unit yang didapat regionnya itu berubah. Walaupun kita beli di Indonesia, komplain Indonesia, tapi kalau memang harus diganti unitnya, di replace sama si Apple, ngambilnya itu dari App Store terdekat, biasanya ke Singapura, mungkin juga ke Thailand. Jadi kode regionnya itu berubah. Kadang-kadang agak susah buat jualnya lagi, kecuali kalau masih punya faktur untuk bukti replacement unit atau faktur bukti dari klaim garansi, itu biasanya lebih mudah. Kalau fakturnya hilang itu bakal kayak disamakan sama handphone inter ilegal, malah kadang kayak gitu. Jadi memang penting banget kalau seandainya benar-benar ada App Store di Indonesia, tentu akan membuat hati kita senang, sebagai orang atau sebagai pengguna iPhone, tentu bisa mendapatkan jaminan lebih baik lagi karena memang harga iPhone seperti yang kita tahu harganya nggak murah dibanding dengan handphone sejenis, harganya itu lumayan tinggi dan nggak semua orang bisa ngejangkau. Sekalipun ngejangkau mungkin harus punya effort yang gede. Jadi kalau punya pelayanan after sales yang lebih baik, tentu itu sangat diharapkan banget. Tapi sayangnya Tim Cook ke Indonesia itu bukan dalam rangka pembuatan Apple Store atau pendirian Apple Store atau kerjasama Apple Store atau dan lain sebagainya lah ya. Intinya Tim Cook ke Indonesia itu lebih kepada untuk meresmikan. Yang pertama itu ada peresmian Apple Developer Academy yang akan diresmikan di Bali, di mana sebelumnya Apple Developer Academy itu udah ada di BSD, di Binus, terus ada juga di Batam dan ada di Surabaya. Lalu nambah lagi cabang, kemungkinan besar akan ada di Bali. Itu tujuan yang pertama. Jadi kalau teman-teman bagi yang mungkin baru dengar apa itu Apple Developer Academy, itu lebih kepada
sebuah lembaga pelatihan yang dimana orang-orang terpilih di dalamnya biasanya para mahasiswa yang mereka itu akan dilatih, diajarin bagaimana cara mengembangkan dan membuat aplikasi untuk produk-produk Apple, mengembangkan dan membuat aplikasi untuk iOS dan lain sebagainya. Nggak menutup kemungkinan untuk juga career path yang bagus ketika udah bergabung di Apple Developer Academy tersebut. Jadi intinya itu adalah sebuah bentuk investasi Apple yang ada di Indonesia, mendirikan sebuah akademi developer atau pengembangan di mana mereka nantinya akan belajar coding, belajar desain, dan belajar beberapa professional skill lainnya. Jadi yang punya harapan kalau Apple Store akan segera dalam waktu dekat itu ada di Indonesia, menurut gue sebaiknya itu mungkin disimpan dulu biar nggak kecewa. Dan nggak menutup kemungkinan sih untuk tahun-tahun ke depan itu ada, karena memang user iPhone di Indonesia itu udah cukup lumayan gede banget. Selain itu perilaku orang-orang Indonesia juga yang konsumtif jadi sasaran pasar yang cukup empuk sebetulnya. Tapi yang namanya investasi nggak sesimpel itu, butuh banyak variabel yang harus dipertimbangkan juga, kayak keamanan dan kestabilan sosial, politik dan lain sebagainya. Berikutnya informasi bocoran lainnya juga gue dapetin dari Mas Bagus dari yang punya akun Apple Is Me. Dia bilang kemungkinan besar Apple akan melakukan kerjasama dengan beberapa bank yang ada di Indonesia. Namun belum bisa dipastikan bank apa aja yang akan melakukan kerjasamanya. Itu akan mengaktifkan Apple Pay sehingga Apple Pay di Indonesia nantinya itu bisa digunakan dengan kerjasama ke bank-bank tadi. Namun ini sekali lagi masih isu, masih rumor. Nanti akan coba gue update baik lewat Instagram maupun lewat dari sosial media lainnya dan terutama di YouTube perkembangannya kayak gimana. So jangan lupa kalian juga tolong di subscribe, dinyalain loncengnya, mudah-mudahan gue bisa terus ngasih manfaat ke teman-teman semua. Lalu mungkin pertanyaannya kalian bertanya-tanya, apa iya Apple Store itu nggak masuk ke Indonesia dalam waktu dekat? Tapi kok kenapa banyak iklannya? Bahkan kalau kita nonton YouTube itu Apple mengiklankan iPhone 15 yang warna pink itu cukup gencar banget. Bahkan kadang-kadang nggak bisa di skip. Dan itu kalau kita mungkin jalan-jalan ke kota-kota gede, kita ngelihat di billboard atau di Videotron itu banyak banget iklan dari Apple, khususnya produk iPhone. Itu lebih kepada persiapan mereka menyambut bos besar yang akan datang ke Indonesia sehingga bisa terlihat cantik, terlihat anggun, terlihat di Indonesia itu meyakinkan. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa menaikkan image atau menaikkan dan menumbuhkan ketertarikan Apple untuk berinvestasi membuat Apple Store langsung di Indonesia walaupun nggak tahu kapan gitu. Oke, itu aja diskusi kita pada video kali ini. Kalau kalian punya preferensi atau pandangan dan informasi lain, boleh drop aja di kolom komentar. Thank you for watching, see you next video. Bye-bye.